Katakan amin. Mari kita berikan semuanya kepada kita Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara dapat berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita angkat kedua kaki di hadapan Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Terima kasih Bapak buat pagi yang indah yang Tuhan berikan buat setiap kami Tuhan. Sungguh tidak ada kata yang bisa kami ungkapkan selain rasa syukur kami di hadapan Tuhan buat hidup yang masih Tuhan percayakan buat kami. Mari Bapak ajar setiap kami Tuhan untuk menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami dengan sebaik mungkin. Semuanya hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami dapat menyerahkan ibadah kami pada pagi hari dalam tangan Tuhan. Kami menaikkan setiap pujian kami, setiap penyembahan kami, dan biarlah semuanya itu Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Mari Bapak kau ambil alih ibadah ini Bapak dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan biarlah jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menyembah Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita akan menyembah di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Segalanya bagiku.
November yang diberkati. Karena kami sangat yakin penyertaan Tuhan selalu bagus setiap hari dalam kehidupan kami. Tuhan dimuliakan, Tuhan diagungkan. Sekalipun cuaca di luar sana dan medan hujan, kami percaya. Kami berkatakan berkat maka berkatlah yang datang. Hujan menjadi hujan berkat karena kami tahu berkat kami ada di dalam tangan Tuhan. Kemuliaan glory bagi Tuhan, tepuk tangan dan meriah buat Allah. Sembah dia, haleluya. Kami agungkan nama-Mu, kami tinggikan Engkau. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Ajaib dahsyat luar biasa. Allah kami yang luar biasa. Hormat kami bagi-Mu. Sanjungan junjungan kami Allah yang maha tinggi. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Pejamkan mata-Mu, buka suara-Mu, perkatakan kebaikan-Nya. Sungguh Tuhan setia. Oh, cara-caranya luar biasa. Tidak ada Allah yang seperti Dia. Setia untuk berteduh tidak mengaku Yesus Tuhan. Hanya api yang kudus, api yang suci, penyembahan kami padamu, padamu ya Allah, haleluya. Agung mulia nama-Mu, ajaib Engkau, dahsyat ajaib luar biasa. Glory, glory, glory bagi-Mu, sembah kami Tuhan. Sorak-sorai bagi Tuhan kita, haleluya. Tepuk tangan bagi Dia. Bersabdalah bagi kami dengan cara-Mu yang luar biasa. Firman Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Pengurapan dari tempat yang maha tinggi atas hamba-Mu, atas kami sekalian. Sehingga yang mendengar dan yang memberitakan sama-sama diberkati oleh Tuhan. Berbicara bagi kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bersyukur semua kita yang percaya bersama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Terima kasih untuk tim Praise Worship yang telah melayani Tuhan pada hari yang indah ini di dalam ibadah yang luar biasa ini. Terima kasih kesempatan yang luar biasa. Pak Haryono mengizinkan untuk saya menyampaikan firman pada hari ini, dan saya pastikan kabar baik, kabar luar biasa kita hari ini. Katakan amin. Luar biasa. Saya lihat Pak Haryono dan Ibu seperti saya lihat sedang ada di TV. Hingga dia screen begini. Boleh pinjam satu. Baik, puji Tuhan. Mari kita lihat Alkitab kita, Bapak Ibu. Hari ini saya akan bawakan satu judul yang dititipkan oleh Pak Haryono untuk kita bahas sepanjang bulan, yaitu tentang eskatologi. Kalau bicara eskatologi ini, seolah-olah kita jadi takut. Apa itu eskatologi? Cabang ilmu apa ini? Betul, logi atau logos adalah ilmu, eskatos itu adalah bicara tentang hal-hal yang akhir. Tapi ada satu bagian subtemanya sangat menarik, kepastian tentang masa depan. Memang betul bicara tentang eskatologi itu selalu bicara tentang hal-hal tentang rapture, juga tentang bicara yaitu tentang akhir dari segala sesuatu dunia ini, the end times. Tapi juga bicara tentang yaitu begini. Dan kemudian anti-Christ, dan bicara kosmik, bicara tentang Christ, bicara tentang harinya Tuhan, Day of the Lord. Tetapi yang menarik kalau kita melihat dalam kamus Webster, Merriam-Webster Dictionary, maka itu bicara tentang, bukan hanya bicara tentang hal-hal yang akhir, yang disebut tentang akhir segala sesuatu dunia ini. Saya menemukan ada 6 minimal pengistilahan tentang eskatologi. Salah satunya adalah bicara tentang akhir dunia, end of the world. Lalu kemudian juga bicara tentang healing, the lasting. Lalu kemudian bicara tentang ultimate or final things. Lalu kemudian juga bicara tentang final methods.
dan juga bicara tentang apokalips. Berarti ada banyak hal yang bisa dibicarakan tentang eskatologi. Dan hari ini kita di-drive kepada tema tadi, kepastian tentang masa depan. Lalu kemudian saya mengambil ini, dealing with the last thing. Tidak hanya bicara mati, tidak hanya bicara Yesus datang, tidak hanya bicara kalau istilah dunia disebut kiamat, tidak hanya bicara tentang dunia ini akan akhirnya menjadi hancur luluh lantak, tetapi juga bicara tentang masa depan kita bagaimana. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dan ketika kita bicara tentang kepastian masa depan, juga dikaitkan dengan pandemi yang ada. Bagaimana ini sekarang? Apa-apa harus pakai masker, apa-apa harus pakai sanitizer, apa-apa harus pakai yang disebut dengan social distancing. Dan saya kemarin ketemu satu passenger, dia bilang sama saya, "You know brother," kata dia, "bahwa kita akan deal dengan virus ini kalaupun ketemu vaksinnya minimal 2 tahun." Saya langsung bilang sama dia, "Excuse me, masukmu dalam 2 tahun ini kita social distancing?" Dia bilang minimal, kata dia. Karena kalau social distancing tidak dicabut, saya katakan demikian, kita akan terbatas di dalam banyak hal, termasuk dalam bisnis, dalam hidup bergereja, maupun di dalam hidup hal-hal yang lain, termasuk transportasi, bagian daripada airport. Dia bilang seperti, karena saya kerja di bagian kesehatan. Yang jelas, sekali lagi itu hanyalah informasi, tetapi banyak orang bicara tentang yang disebut dengan bagaimana akhir dunia ini dengan virus ini. Bicara tentang global crisis, tourism, travel, hospitality, economy, activity, dan kemudian hal-hal yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan hari ini tema ini kiranya menolong kita untuk kita sangat sampai hilang pengharapan, agar menolong setiap kita untuk firm, untuk di tengah-tengah dunia yang ada, tetap kita bisa berkontribusi sesuai panggilan kita menjadi garam dan terang dunia ini. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Allah kita yang luar biasa. Mari kita lihat masa depan itu di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita akan lihat tentang masa depan itu di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Dan jika ada nanti pengkhotbah lain yang membahas hal-hal lain tentang eskatologi, saya akan bicara ini semampu saya. Karena ini harus bicara 2 bab, karena ini tentang orang fasik dan orang benar. Dikatakan kepada kita berkat orang benar. Mari baca bersama-sama bagian firman ini dengan suara yang kuat, suara yang keras, sambil kita mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan pada kita, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Baca bersama 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa? Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Kalau kita melihat ayat ini Bapak Ibu, ini ada 2 orang benar, orang fasik. 2 people, 2 ways, and 2 destiny. Ada 2 orang, ada 2 jalan, dan kemudian 2 masa depan. Kalau kita melihat orang fasik, maka kita melihat mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Perhatikan, seperti sekam yang ditiupkan angin, tidak tahan dalam penghakiman, menuju kebinasaan. Masa depan orang fasik adalah kebinasaan. Katakan kebinasaan. Katakan kebinasaan. Itulah masa depan orang fasik. Tapi masa depan orang percaya, orang benar adalah ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Buahnya menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya, dan masa depannya adalah apa saja yang dibuatnya berhasil. Katakan amin. Katakan amin. Luar biasa.
So jelas dia dekat dengan sumber, dia dekat dengan nutrisi, dia dekat dengan yang disebut menjamin masa depannya, dan yakin bahwa pohon itu punya masa depan yang cerah. Sehingga dikatakan ia berbuah pada musim. Menarik, ia berbuah pada musim dan tidak layu daunnya. Menarik Bapak Ibu, dia tidak berbuah tiap waktu, tetapi ada waktu-waktu tertentu di musimnya yang menghasilkan buah. Artinya apa? Produktif. Dia berbuah di musim-musimnya dan tidak layu daunnya. Dan yang menarik tadi saya katakan, dikatakan begini, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sering orang mengutip ayat ini, tapi lupa bahwa ayat ini hanya punya orang benar. Orang fasik masa depannya kebinasaan. Orang benar masa depannya ini. Apa saja yang diperbuatnya dibuat berhasil. Ibaratnya kalau dia jual tahu, tahunya berhasil. Jualannya berhasil. Dia jual tempe, tempenya pun berhasil. Jualannya berhasil. Dan bukan saja berhasil untuk menimbun untuk dirinya, tapi jadi berkah. Karena sukses yang sebenarnya adalah bukan sukses untuk dirinya, bagaimana mensukseskan orang lain. Amin. Sukses yang sebenarnya adalah bukan bagaimana dia sukses sendiri, orang lain ngayak-ngayak, orang lain mati-mati, orang lain gak buat apa-apa. Suksesnya orang benar adalah dia menjadi mensukseskan orang lain. Karena tujuan berkat hidup kita adalah untuk kita jadi saluran berkat buat orang lain. Katakan amin. Katakan amin. Pak Aryo datang ke Australia. Ini agak sendiri di Australia. Dipanggilnya Jeffrey, dipanggilnya Pak Iwan, dipanggilnya kita. Akhirnya kita ada di tempat itu. Itulah berkatnya orang benar. Lupa saya dipanggilnya Pak Doni. Lupa saya dipanggilnya Ibu. Akhirnya kita datang ke sini. Artinya apa? Suksesnya kita itu bukan me and myself, tapi menjadi mensukseskan orang lain. Senang buat kita. Amin. Nah, Bapak Ibu kita belajar. Mazmur 1 ayat 1 sampai 16 seperti sekam. Bapak Ibu tahu nggak sekam apa? Yuk kita diskusi. Iya betul. Saya agak lupa apa itu sekam. Kulitnya kalau ada padinya susah terbang. Tapi kalau udah padinya lepas, berasnya udah lepas, tinggal sekamnya, nggak perlu angin tornado. Hah? Iya, biasanya dedak. Jadi dedak diolah dan akhirnya. Tapi dedak juga kita makan waktu kecil dulu. Ada, tapi namanya dedak-dedakan. Yang ada itu apa itu? Yang coklat itu Pak? Bukan. Coklat itu. Kalau seperti nampak muda dari saya. Ada itu dedak-dedakan, tapi bukan dedak yang ini untuk yang di kandang, tapi namanya dedak-dedakan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, nah inilah masa depannya orang fasik ini. Baca bersama. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang-orang fasik. Bukan saja seperti sekam, tapi dia seperti asap hilang. Nah ini masa depannya. Bahkan bukan saja seperti asap, seperti lilin meleleh di depan api. Bisa Bapak Ibu bayangkan meleleh di tangan kita masih oke, masih lama. Tapi meleleh di depan api berarti ada hari ini dengan hitungan detik lenyap. Itulah masa depan orang fasik. Mungkin kita bertanya seperti ini, siapakah orang fasik itu? Siapa sebenarnya yang dimaksud orang fasik? Mari kita diskusi. Pertanyaan pertama, apakah dia bukan orang Kristen? Yang mau jawab, apakah dia orang Kristen atau bukan? Orang Kristen. Hebat sekali. Nah, itu yang saya mau. Bisa ya? Ingat kuis kita. Bisa ya, bisa tidak? Yes, no. Bisa ya, bisa tidak? Apakah dia suka makan? Bisa ya, bisa tidak? Apakah dia suka minum? Bisa ya atau tidak? Apa dia omnivora? Bisa ya atau tidak?
berarti itu kamu. Nah, pertanyaan yang kedua adalah, apakah dia orang belum yang dibaptis? Pak Yogi, tolong jawab Pak Yogi. Bisa iya, bisa tidak. Ini kreatif sekali. Sekarang Ibu Yedi, apakah dia orang yang belum melayani di gereja? Saya bisa tidak. Jawabannya luar biasa. Bisa ya, bisa tidak, betul semua. Siapa itu orang fasik? Ini yang kita pelajari. Kita sudah tahu masa depannya, kita pelajari. Pertama adalah ini orang fasik. Baca bersama 1, 2, 3. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak muncul, tidak ada Allah. Itulah seluruh. Orang fasik itu bukan orang yang menyembah berhala. Orang fasik itu bukan orang yang menyembah batu. Orang fasik itu bukan yang disebut orang yang mereka hanya yang hidup hanya untuk diri. Tapi pride-nya atau definisinya adalah mereka yang berkata tidak ada Allah. Tidak ada Allah. Sehingga jawaban tadi bisa ya, bisa tidak, betul. Karena apa? Muncul pertanyaan ini. Namun kenyataannya ada juga orang Kristen yang tahu Tuhan ke gereja, namun tidak percaya adanya Tuhan. Pak Greg marah-marah. Tadi saya buktikan. Mengapa dia orang Kristen tapi masih pergi ke dulu? Sudah tahu Tuhan, dia percaya Tuhan sanggup. Tapi kalau dia sakit, jadinya mana? Dukun. Dia percaya Tuhan, datang gereja. Tapi kenapa kalau dia kekurangan, ada masalah? Carinya bukan Tuhan, tapi carinya dukun. Menurut Jeffrey, kenapa? Dia tidak yakin dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kedua, kenapa dia masih pergi feng shui? Tidak bisa feng shui. Namanya feng, akhirannya shui. Jadi feng shui. Orang Kristen, tapi kalau bangun rumah bukan nanya pendeta, tapi nanyanya adalah bagaimana rumah ini? Tusuk sate, tusuk jarum, atau tusuk konde? Tangga rumah ini harus 7, harus 8. Gak boleh ganjil, gak boleh genap. Lalu apa? Ada mana apa? Tangga online. Masih ada orang Kristen rajin ke gereja, tapi apa-apa di hidupnya ceknya feng shui. Oh, gua berantem mulu, lalu habis sionya lain. Lo macan gua kambing. Akhirnya macan memakan kambing, bukan kambing dimakan macan. Bicara sio. Itulah feng shui. Kenapa orang udah ke gereja masih percaya kepada feng shui? Menurut Pak Beri, lalu saya Pak Beri, kenapa kira-kira? Mungkin dia mau cari yang gimana ya? Mau cari yang cepat, yang aman. Cari yang cepat dan aman. Cari yang cepat dan aman. Bisa jadi juga. Karena kadang-kadang doa itu lama dijawab. Betul kan? Udah doa minta jodoh, gak ketemu. Akhirnya apa? Lihat garis tanganmu. Garis tanganmu menuju mana? Pantasan. Garis tanganmu menuju Indonesia atau di Australia. Sehingga gak bisa ketemu. Harusnya garis tanganmu menuju Australia karena doa di Australia. Macam-macam. Bahkan ada orang berkata, garis tanganmu
Oh, menentukan ekonomimu. Akhirnya terlalu banyak pengeluaran daripada pemasukan. Karena di sini kecil, di sini besar. Akhirnya itu yang. Bapak Ibu, mau cari yang cepat. Habis kalau dijual pendeta itu tahun depan katanya baru jawabannya. Tapi kalau Feng Shui, langsung cepat. Apalagi kalau pakai namanya kartu. Kartu. Akhirnya muncullah Mama Loren yang takut sama Mama Lemon. Karena Mama Lemon suka membersihkan, tapi Mama Loren suka meramalkan. Kenapa orang ke gereja tapi masih percaya kepada Feng Shui? Pertanyaannya Pak Iwan bantu saya. Kenapa dia masih percaya dengan orang mati? Ada hal seperti itu. Karena dia tidak percaya kepada Tuhan. Dibolak-balik, bisa tidak. Betul Bapak Ibu. Sudah berdoa, cari hamba Tuhan, datang ke gereja, tapi masih percaya dengan arwah orang mati. Kalau firman disampaikan dia tidak percaya, tapi kalau neneknya datang ke mimpinya, dia percaya banget. Padahal neneknya itu sudah mati. Pendeta udah nyampaikan khotbah nggak percaya, dia masih muda. Udah pakai terjemahan bahasa Greeknya, bahasa Ibrani-nya, tetap juga nggak percaya. Pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, tetap juga. Tapi kalau mbah itu yang datang dalam mimpinya, dia cepat-cepat percaya. Bingung kita. Bapak Ibu, orang fasik tidak percaya akan ada. Dia bilang tidak ada Allah. Yang nomor 2, orang fasik adalah, baca bersama 1, 2, 3. Orang-orang fasik menghunus pedang dan melentur busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara keras dan orang-orang miskin untuk membunuh orang-orang yang hidup. Orang fasik cirinya yang kedua adalah hidup dalam kejahatan. Dikatakan dalam ayat ini mereka kejam. Mereka mengintai orang benar, berikhtiar membunuhnya. Bahkan mereka suka menarget orang lemah, orang yang miskin untuk ditawannya dan diperdaya oleh. Jahat sungguh orang ini. Disebutkan adalah orang fasik sesuai firman Tuhan kata. Ini yang Tuhan bicarakan melalui Nabi Nathan kepada Daud. Daud adalah raja, dipilih Tuhan luar biasa Bapak Ibu. Tapi spirit orang fasik masih ada di sini. Apa itu? Yang dibahasakan oleh Nabi Nathan adalah seorang yang punya lembu dan punya kambing. Tapi ada seorang miskin yang punya seekor anak domba betina. Domba betina itu kurang dianggap Bapak Ibu. Biasanya domba jantan yang dibanggakan. Tapi domba betina ini dia punya satu-satunya, bahkan sudah dianggap anaknya. Tapi suatu ketika seorang kaya membuat pesta, malah yang diambil adalah domba betina ini. Oh, Daud marah, jahat betul itu orang. Lebih baik bunuh itu orang. Nabi Nathan datang dalam analogi seperti itu. Lalu dia berkata, Daud minta maaf. Itulah orangnya seperti kamu. Kamulah itu menaruh Uria di depan hanya untuk mengambil istri. Kamu telah jahat di hadapan Tuhan. Kejahatan itu diterjemahkan seperti ini. Padahal Daud dia tahu dia orang yang diurapi Tuhan, dipilih atas kehendak Allah melalui ketumpahan tangan. Luar biasa jejak Tuhan dalam hidup. Tapi seringkali spirit kefasikan ini masih ada. Bagaimana dia jahat sekali mengambil suami orang, hanya membunuh suami orang hanya demi mengambil istri. Dan akhirnya dia sadar dia jahat, dia menangis, dia merauk, dia minta ampun di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan mengampuni dia. Tapi saya mau catat highlight buat Bapak ini. Itu adalah sebuah kejahatan. Orang lemah jangan lagi ditindas, orang tidak berdaya jangan lagi dibuang. Ayah saya selalu ajar saya, kalau dia sudah angkat tangan, kenapa kamu tembak lagi? Jangan tembak, kasih
Hidup ini Bapak Ibu bukan agama Kristen yang menyelamatkan. Kristus Tuhanlah juru selamat kita. Tapi seringkali keberagaman itu membuat kadang kita lebih hebat dari orang lain. Kalaupun ada orang lemah, ada orang yang tidak berdaya, kalau kau bisa tolong dia, minimal dia tutup, jangan kritik dia. Kita harus ingat kata firman, mereka pun punya Tuhan pencipta mereka. Kau hina pencipta orang miskin, kau menghina penciptanya. Kau menghina orang lemah, kau sedang menghina Tuhan. Dan mari kita sadar bersama, biarlah spirit kefasikan itu tidak ada dalam hidup kita. Kalau kita bisa tolong, kita tolong. Kalau kita bisa bantu, kita bantu. Amin. Kalau kita bisa ulurkan tangan, kita ulurkan tangan. Tapi sekali-kali jangan pilih seperti Daud. Bagaimana dia pernah alpa dalam hidupnya. Dia pernah membuat satu kejahatan yang sangat jahat di hadapan. Itu spirit orang fasik. Nah, Bapak Ibu, yang ketiga adalah baca bersama 1, 2, 3. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang-orang. Bapak Ibu, orang fasik adalah orang yang tidak takut kepada Tuhan. Makanya tadi jawaban kita sangat saya responi. Betul, bisa saja dia datang ke gereja, tapi rasa takut akan Tuhan sudah tidak. Bisa saja dia melayani Tuhan, melayani di gereja, aktivis, tapi rasa takut kepada Tuhan sudah tidak. Dan itu akhirnya menyadarkan kita, ingat, masa depan orang fasik itu adalah kebinasaan. Amin. Amin. Saya diberkati dengan cerita ini. Bapak Ibu tahu cerita tentang ini? Yang tahu boleh angkat tangannya. Bapak Ibu tidak selalu update di WhatsApp yang ada. Ini adalah clue pertama. Dan Bapak tahu cerita ini tentang apa? Ini yang dibawakan oleh YouTuber ternama di sini, yaitu adalah YouTuber. Ini Dedi YouTuber. Anda kayak kurang yakin, saya turunkan sekali lagi ya. Hampir sedikit dengan Atta Halilintar, cuma dia dari Halilintar. Dia hanya ada itu, Halipotoman atau Halilintar belum sampai Halilintar. Ya, masih Halipotoman. Luar biasa YouTuber ini. Pak Iwan kenal? Kadang-kadang ya. Bisa ya, bisa tidak. Pak Iwan bicara tentang bensin murni dan bensin oplosan atau bensin campur. Dia mengkritisi, saya sebut kata mengkritisi, tentang bahwa akhirnya kualitas bisa jadi turun, bahkan merusak mesin mobil. Saya tidak tahu kepada tujuan siapa ini YouTube ini, tetapi tanyalah kepada beliau melalui nomor telepon di bawahnya. Tetapi dia sedang merefleksikan sesuatu. Tentu dia tidak mau tunjukkan kepada siapa, tapi sedang merefleksikan sesuatu yang terkait juga tentang diri dia. Bahwa kualitas seseorang akan menjadi turun kalau berkatnya dari Tuhan itu dicampur dengan hal-hal yang manipulatif. Berkatnya Tuhan itu sudah enak, sudah indah, sudah murni, bagaikan sarang madu, luar biasa. Dalam istilahnya cukup. Tapi ketika muncul kemudian hal-hal yang manipulatif, akhirnya itulah bensin campur itu, dan akhirnya kualitas orang tersebut menjadi turun. Tapi muncul saya punya pertanyaan balik. Kenapa kok bisa orang mencampur bensin? Kenapa kok orang mau campur bensin? Pak Doni coba jawab. Ini bagian transport juga. Kenapa orang pakai mencampur bensin? Supaya untungnya lebih banyak, Pak.
untungnya lebih banyak. Betul juga ya, untungnya lebih banyak. Pak Yuki, pertanyaan kedua Pak, kenapa orang bisa campur bensin? Merasa nggak cukup ya. Hah? Karena Sama lah, untuk ngejar untuk lebih banyak. untungnya lebih banyak. Biasanya dicampur pakai apa ya? Thank you Pak Yuki. Pak Yono, bantu saya Pak Yono. Kenapa orang campur bensin? Yang salah. Bensin salah. Bapak ini terlalu jujur, membuat kita akhirnya bergetar. Gak masalah yang murni ya, buatnya yang campur. Luar biasa, bisa juga tidak. Tetapi yang jelas, bensin campur itu ada. Untungnya bisa lebih banyak, lalu kemudian gak mikirin orang lain, dan kemudian orang bilang, lebih enak. Selain harga yang murah, gampang juga ngambilnya. Sebab kalau ngambil yang bensin di bagian Pertamina itu, maka itu akan lebih jauh. Karena kita tanya kepada YouTuber kita, kenapa harus ada orang pakai bensin campur? Silakan. Kenapa Pak? Kira-kira. Kenapa orang mau nyampur bensin? Betul juga. Sebab kalau bensin murni harga 9.000, dapatnya cuma sedikit misalnya, tapi dengan 9.000 bisa jadi 2 botol atau 2,5 botol. Bisa jadi. Betul. Lalu kemudian saya ditanya, Pak Greg, kenapa orang bisa campur bensin? Kalau sudah tahu kualitasnya dulu. Jangan Bapak Ibu pada poin ketiga tadi. Karena tidak ada rasa takut akan Tuhan. Biar mobilnya Ray rusak, motornya Pak Iwan rusak, mobilnya Pak Haryono rusak, bahkan saya punya becak rusak, yang penting saya untung. Jangan-jangan ini yang sudah tidak ada. Rasa takut akan Tuhan. Sebab kalau ada rasa takut akan Tuhan, saringannya, ukurannya bukan yang dilihat orang, bukan keuntungan, tetapi adalah apakah yang aku buat ini berkenan di hadapan Tuhan. Manusia saya bisa bohongi, orang lain saya bisa tipu, istri saya bisa dustai, tetapi ketika kita berhadapan dengan Tuhan, sudah tidak ada lagi yang bisa kita sembunyikan. Orang fasik adalah hidupnya tidak ada takut akan Tuhan. Satu panggilan buat kita yang hadir pada hari ini, apapun yang kita kerjakan, untuk engkau punya mau masa depan seperti masa depan orang benar, apa saja yang kau buat akan berhasil adalah, mari kita kembali, biar hidup kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya bukan seperti takut melihat hantu, tapi ada hormat kepada Dia. Sekalipun bisa kita hiburin orang lain, bisa kita bohongi bos kita. Apa bedanya gereja nanti dengan dunia di sana? Kalau produk dari gereja pun tukang bohong, produk dari gereja tukang nipu, produk dari gereja menjadi tukang nipu-nipu. Apa bedanya gereja dengan perusahaan lain? Kita bilang kita punya ditinggal orang benar, tapi maaf, spirit orang fasik masih ada dalam hidup kita. Kita belum takut akan Tuhan. Pak Greg khotbahnya terlalu keras, bukan hanya untuk Anda khotbah ini, termasuk juga untuk kepada si pengkhotbah ini. Sama-sama kita berdoa untuk kita berkata, Tuhan, walaupun manusia tidak lihat, tapi ada Tuhan yang melihat saya. Dan kalau sudah Tuhan yang melihat,
dan kita akan berhadapan langsung dengan Dia. Makanya gereja seringkali menjadi bahan ocehan, bahan omongan. Karena apa? Yang dihasilkan gereja tidak ada yang disebut dengan berbeda dengan apa yang di dunia. Sehingga kalaupun Pak Iwan membuatkan satu sinopsis cerita seperti ini, sedang mau mengajarkan setiap kita, engkau punya yang murni, kenapa kau campur dengan yang lain? Engkau punya firman, engkau punya kejujuran, kenapa kau campur dengan hal-hal yang membohongi dan manipulatif itu? Kalaupun hanya sayur, tapi dengan berkat orang benar, jauh lebih nikmat daripada sayur bersama dengan daging-daging yang lainnya. Tapi sudah tidak ada takut akan Tuhan, tidak ada arti. Mari kita sadar bersama Bapak Ibu. Amin. Amin. Mari kita sadar bersama. Bukan cuma sadar, mari kita bertobat bersama. Bukan cuma saja bertobat, mari kita mengakukan kebenaran Tuhan bersama. Supaya akhirnya bisa orang lihat bahwa masa depan orang benar itu sungguh berbeda dengan masa depan orang fasik. Makanya kita perlu setiap minggu dengan khotbah supaya kita disadarkan. Amin. 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 Supaya kita disadarkan. Hanya ada bawang putih dan bawang merah, tidak ada bohong putih dan bohong merah. Do you understand? Understand? Do you understand? Cuma ada bawang merah sama bawang putih. Bohong putih dan bohong merah tidak ada. Mungkin jadi mahal. Cerita tentang bawang. Bisa saja. Di depan manusia akhirnya kita bisa bersandiwara. Tapi ketika kita berhadapan Tuhan dengan Tuhan, hal itu yang kita bisa lihat Bapak Ibu. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar apa? Diberkati. Semua ikuti kata saya orang yang diberkati. Semua ikuti saya orang yang diberkati. Karena berkat saya datang dari Tuhan. Kutuk Tuhan ada dalam rumah orang fasik, tapi tempat kediaman orang benar diberkati. Saya sangat percaya Bapak Ibu, ada Ayub yang luar biasa. Jangan bilang Pak, kalau nggak bohong nggak bisa kita sukses, apalagi urusan bisnis dan usaha. Saya pernah dikatakan Yusuf Job atau Ayub luar biasa. Ia seorang laki-laki tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh, jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah ini. Pemistilahan kaya mungkin lebih kepada uang finansial, tetapi untuk orang benar diberkati, pasti diberkati. Ayub takut akan Tuhan. Oh itu cuma Ayub Pak. Yang lain gimana? Abraham sangat diberkati. Oh itu cuma Abraham. Yusuf diberkati. Oh itu cuma Yusuf. Daniel diberkati. Mau contoh siapa lagi? Anda semua yang ada di sini diberkati Tuhan. Amin. 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 Bukan ukurannya handphone, bukan ukurannya yang lain. Kita diberkati Tuhan. Olehnya nggak perlu dicampur dengan berkat dunia, manipulasi hal yang lain. Sebab jaminannya Yesus disalibkan. Dikatakan seperti ini, karena kamu telah mengenal kasih karunia kita Yesus Kristus, bahwa Ia oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun kaya. Baca bersama yuk. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena luar biasa. Yesus yang kaya itu rela jadi miskin, mati, memilih jadi hak manusia, bahkan menjadi
Tapi Yesus memilih itu untuk siapa? Supaya karena kemiskinannya kita menjadi orang-orang yang diberkati. Apa masih ada kurang daripada kalimat itu? Tidak ada, Bapak Ibu. Masalah rumah, masalah deposito, masalah mobil, masalah itu hanya luar. Tapi kita harus punya mental anak raja. Aku anak Tuhan. Aku punya Tuhan. Bapa di sorga punya Bapa, punya saya. Iman saya kali berulang kali saya katakan, Tuhan, kalau sorga saja Tuhan bisa berikan kepada saya, masa Sydney nggak bisa kau berikan? Tuhan, kalau bisa kau berikan saya sorga, masa Amerika nggak bisa Tuhan berikan? Apalagi Amerika, ame Tuti, ame Sakti, ame Yuli. Masa sorga Tuhan bisa kasih yang lain Tuhan nggak bisa kasih? Balik lagi Bapak Ibu kepada keyakinan ini. Makanya hari ini Pertemuan Kudus sedang berbicara tentang itu, tentang bagaimana Dia sangat mengasihi. Amin. Amin. Takutlah akan Tuhan. Ketika kau takut akan Tuhan, kau akan lihat masa depanmu indah. Tapi Pak, aku gak kaya-kaya Pak. Bukan kaya ukurannya nak. Tapi Pak, aku gak masing-masing begini Pak. Bukan itu ukurannya. Jangan lihat yang sekarang, lihat nanti. Makanya kita punya pastoral team, pastoral komplit yang selalu merimain kita. Lagi tentu congratulations kepada Pastor Vida sama Pastor Tony yang mereka sudah di-upgrade untuk pastoral license mereka, dan itu luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk mereka berdua ini. Luar biasa. Jalan mereka pun semakin berat. Pangkat besar berlaku. Jangan main-main. Kalau dulu panggil pastor masih enteng, sekarang pastor berat banget. Bagaimana hidup sudah dipastorkan dulu. Bagaimana ketundukan sudah dipastorkan dulu. Itu pergumulan kita. Itu keadaan yang ada. Biarlah spirit takut akan Tuhan itu ada dalam hidup. Oh, luar biasa. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Allah. Tuhan sangat baik. Dia mati bagi kita, kasih setiap kita, dan Dia sungguh peduli akan setiap kita. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Amin. Oke, bilang orang di sebelahmu, jangan pakai bensin campur. Gak ada Pak di sini bensin campur Pak. Kalau saya lihat memang gak ada. Tapi kita bisa mencari makanan dengan awal yang baik. Carilah firman yang murni, kebenaran yang murni, dan itu adalah janji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, puji nyanyi pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri dengan syukur kita untuk kebaikannya, firman-Nya. Sekalipun singkat, kiranya ini dapat menolong kita mengerti kita orang benarnya Tuhan, karena memang adalah jalan-jalan kita di dalam Kamu. Kita bukan orang fasik. Tuhan ampuni kami. Bukan saja gelar kami orang benar, tetapi sungguh kami hidup di jalan orang benar, yang percaya Engkau Allah yang ada dan maha berada dan sanggup mengadakan apapun. Kau mengingatkan kami, orang fasik itu jahat, melihat orang lemah selalu mau jadi korbannya, selalu mau jadi targetnya. Bagaimana orang itu supaya miskin, supaya lebih rendah lagi. Kami minta Roh Kudus bantu kami membuang pemikiran yang demikian, pikiran-pikiran yang mau melihat orang lain menderita, pikiran-pikiran yang mau melihat orang lain jatuh. Jauhkan itu dari pikiran
pikiran kami ini apa yang manis, apa yang indah, yang sedap dengan itu yang kami pikirkan. Orang-orang lain maju biar kami bersyukur bersama, orang lain senang kami bisa senang bersama, orang lain bahagia kami mau bahagia bersama. Kami tidak perlu curigai dia dari mana uangnya, dari mana dia bisa makan enak, bagaimana dia punya sesuatu. Orang fasik itu tidak takut akan Tuhan. Hari ini spirit kefasikan itu Tuhan yang tidak ada dalam hidup kami. Belajar kami suatu hormat pada Tuhan, hormat pada Tuhan. Apapun yang kami buat, tidak ada yang tersembunyi. Tuhan tahu kebutuhan kami. Terima kasih untuk pengorbananmu di sana, yang membuat hari ini kami mau berkata, bereskan hidup kami Tuhan. Kami mau bereskan hidup untuk kami mau berkata bersama, sungguh Tuhan, karena salibmu, karena salibmu, karya terbesar itu yang membuat kami ada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari angkat dua tanganmu kepada Tuhan. Hidup kami Bapa, nyanyi bersama karya terbesar. yang hidupnya diampuni oleh Tuhan, dia akan masuk di dalam kerajaan surga. Hari ini sudah jelas kefasikan itu bisa terjadi dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Jangan hanya sekedar menjadi orang yang baik, orang yang hanya baik, tidak akan pernah sampai kepada kekekalan, tetapi orang yang diampuni dosanya, dia akan menjadi orang yang baik dan dia akan menikmati surga bersama dengan Tuhan. Ampuni setiap kami ya Tuhan. Seringkali menjadi orang yang tidak takut kepada Engkau. Mungkin kami percaya, tetapi kami tidak punya rasa takut kepada Tuhan. Kami menjadi orang yang congkak, yang sombong. Kami merasa baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau
domba. Tapi ketika salju turun di tengah-tengah mereka, akhirnya kita tahu rupanya putihnya domba masih kalah dengan putihnya salju. Mungkin kita merasa hidup kita ini lebih baik dari orang yang lain. Standarnya bukan orang lain, karena manusia selalu berbuat fasik. Hari ini standarnya adalah Tuhan. Semua kita menghadap kepada Tuhan. Kau berkata, akukah yang disampaikan firman Tuhan pagi ini? Orang-orang yang disebut fasik. Saya berdoa supaya kita semua menjadi orang-orang yang diampuni dosanya oleh Tuhan. Hadapkan dulu kita hari ini hadapan Tuhan. Ada roti dan ada anggur perjamuan. Bagi saudara yang belum mendapat, saudara bisa mengambil di belakang. Mari kita angkat roti kita di hadapan tangan Tuhan. Bapa berkati acara perjamuan kudus pada pagi hari ini, mengingatkan kami akan korban-Mu di atas kayu salib yang barusan kami dengar melalui firman-Mu. Terima kasih, biar kami boleh diampuni dosa kami dan disembuhkan segala luka kami. Angkat roti kita dengan tangan kanan ke atas, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita ucapkan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Siapkan anggurmu. Angkat dengan tangan kanan ke atas. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenarkan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya, mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memuji kebesaran. Haleluya. Kami bangga kepada-Mu ya Tuhan, Tuhan yang begitu sabar, setia, bahkan terus mengingatkan kehidupan kami supaya kami boleh bersama-sama dengan Engkau pada kali kedua Engkau datang menjemput kami. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Semua kita berkata amin. Mari beri apresiasi yang paling baik untuk semuanya. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Selesai ibadah
juga saudara-saudara kami yang sedang mengikuti acara Sarasur ini, Kau juga memberkati mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berpisah dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang di tempat ini maupun di mana saja yang mengikuti acara ini, mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Kami semua kita yang sudah diberkati Tuhan berkata, Amin. Haleluya.